Selamat sore Ibu dan juga teman-teman sekalian. Pada hari ini saya akan membahas mengenai materi populasi, sampel, dan sampling, serta menghitung besar sampel. Video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Ibu Pemarida Simbolon, SKM MKes. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Revandina Sinaga dengan NIM 11203013. Di sini terdapat latar belakang yang melatar belakangi materi ini ialah penelitian yang baik dapat meningkatkan substansi ilmiah yang memperoleh wawasan, kebenaran, dan teori baru. Perkembangan zaman serta teknologi turut meningkatkan sumber daya manusia. Penelitian selalu berkaitan dengan ilmu pengetahuan karena penelitian harus didasari ilmu, dan melalui penelitian ilmu pengetahuan dapat berkembang lebih luas. Hubungan keduanya seperti proses dan hasil, yaitu penelitian sebagai proses dan ilmu pengetahuan sebagai hasil. Adapun pengertian populasi, menurut Kuncoro, populasi adalah kelompok elemen lengkap berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian yang menjadi objek penelitian. Sedangkan menurut Sugiono, dalam Ridwan menjelaskan bahwa populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek dengan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi berkaitan dengan kumpulan data atau ukuran tentang sesuatu yang akan dibuat inferensinya. Populasi dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu populasi target merupakan populasi yang telah ditentukan sesuai dengan permasalahan penelitian dan hasil penelitian dari populasi tersebut ingin disimpulkan. Lalu yang kedua, populasi survei merupakan populasi yang terliput dalam penelitian yang dilakukan. Populasi terdiri dari unsur sampling, yaitu unsur-unsur yang diambil sebagai sampel. Secara umum, jenis populasi dalam penelitian terdiri atas populasi target dan populasi terjangkau. Pertama itu kita membahas populasi target. Populasi target atau populasi sasaran adalah keseluruhan kasus orang atau objek hasil penelitiannya akan digeneralisasi. Populasi ini merupakan seluruh populasi yang menjadi fokus penelitian. Contohnya itu penelitian tentang kepatuhan pasien hipertensi dalam menjalani terapi di wilayah puskesmas A. Maka, populasi targetnya adalah seluruh pasien hipertensi di wilayah tersebut dengan batas yang dapat ditentukan seperti wilayah, jenis kelamin, dan kelompok umur. Lalu yang kedua itu populasi terjangkau. Populasi terjangkau adalah seluruh kasus orang atau objek yang sesuai dengan kriteria penelitian serta dapat dijangkau oleh peneliti untuk dijadikan sampel dan responden. Contohnya itu pada penelitian kepatuhan pasien hipertensi di wilayah puskesmas A, populasi terjangkaunya adalah pasien hipertensi yang dapat dijangkau peneliti dengan mempertimbangkan keterbatasan dana, waktu, dan sumber daya manusia sehingga area penelitian dapat dibatasi. Kemudian, pengertian sampel. Menurut Sumantri, sampel adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil dengan prosedur tertentu agar dapat mewakili populasi. Furkon juga menyatakan bahwa sebagian anggota populasi disebut sampel. Sugiono dalam Ridwan menjelaskan bahwa sampel merupakan sebagian, jumlah, dan karakteristik yang dimiliki populasi. Jadi sampel dapat disimpulkan sebagai sebagian data atau objek dari populasi yang diambil untuk mewakili keseluruhan populasi. Kemudian, adapun manfaat penggunaan sampel. Penggunaan sampel dalam riset memiliki beberapa manfaat. Menurut Cochrane, manfaat tersebut meliputi menghemat biaya, mempercepat proses riset, memperluas ruang lingkup, dan memperoleh hasil yang lebih akurat. Selain itu, penggunaan sampel juga membantu memperluas jangkauan penelitian. Jika jumlah anggota sampel sama dengan populasi, maka waktu dan biaya yang dibutuhkan juga akan sama. Kemudian, pengertian sampling. Earl Baby dalam Prijana dan Sumantri menyatakan bahwa sampling is the process of selecting observasi, yaitu proses seleksi untuk memperoleh sampel. Teknik penarikan atau pengambilan sampel ada terbagi menjadi dua jenis, yaitu probability sampling, teknik pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap unsur atau elemen populasi untuk dipilih menjadi sampel. Lalu yang kedua non-probability sampling, yaitu non-random sampling, teknik pengambilan sampel yang tidak menggunakan cara acak sehingga peneliti tidak dihadapkan pada prosedur yang rumit.
Selanjutnya, alasan pemilihan sampel. Menurut Martono, dalam penelitian kuantitatif, sampel merupakan hal yang sangat penting karena menentukan keabsahan hasil penelitian. Alasan penggunaan sampel antara lain, yang pertama, memudahkan peneliti karena jumlah yang diteliti lebih sedikit dibanding populasi, terutama jika populasi sangat besar. Penelitian lebih efisien dari segi waktu, biaya, dan tenaga. Lalu, proses pengumpulan data menjadi lebih teliti dan cermat, serta penelitian lebih efektif, terutama pada penelitian destruktif, karena lebih hemat dan tidak merusak seluruh bahan penelitian. Selanjutnya, karakteristik sampel yang baik. Menurut Kuncoro, sampel yang baik memiliki karakteristik yang memungkinkan peneliti mengambil keputusan tentang ukuran sampel, menentukan peluang setiap unit saat analisis menjadi sampel, menghitung tingkat akurasi serta pengaruh pemilihan sampel, dan memperkirakan derajat kepercayaan dalam estimasi populasi. Agar memenuhi desain sampel yang baik, karakteristiknya meliputi A. Representatif, yaitu mewakili populasi; B. Ukuran sampel yang sesuai; C. Tidak bias; D. Tanpa penggantian dan data tidak lengkap; E. Dapat dilaksanakan; dan yang keenam atau F. Dapat digeneralisasikan. Adapun kesalahan yang biasa terjadi dalam penelitian kuantitatif, khususnya studi analitik, terdapat dua jenis tipe kesalahan yang penting dipahami, yaitu satu, tipe satu error, yang dimana kesalahan tipe 1 dilambangkan dengan alfa, umumnya 1% atau 0,01 atau 5%, yaitu 0,05. Kesalahan ini terjadi ketika hasil penelitian dinyatakan berbeda, berhubungan dan atau berpengaruh signifikan. Lalu yang kedua itu tipe 2 error. Kesalahan tipe 2 dilambangkan dengan beta. Kesalahan ini terjadi ketika hasil penelitian dinyatakan tidak berbeda, tidak berhubungan, atau tidak berpengaruh signifikan. Adapun proses pemilihan sampel, yang dimana merupakan kegiatan yang dilakukan secara berurutan, yaitu dimulai dari penentuan populasi, penentuan unit pemilihan sampel, penentuan kerangka pemilihan sampel, penentuan desain sampel, penentuan jumlah sampel, dan pemilihan sampel. Langkah terakhir adalah memilih elemen yang akan dijadikan sampel dalam penelitian. Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan sampel. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam proses pengambilan sampel meliputi A. Keragaman populasi, yang dapat berkisar dari sedikit hingga jutaan individu sesuai cakupan penelitian. Lalu B. Tingkat keyakinan yang tinggi terhadap hasil penelitian untuk menjamin keabsahan temuan. Lalu C. Toleransi kesalahan harus sekecil mungkin agar hasil lebih akurat. D. Tujuan penelitian harus jelas agar hasil memiliki signifikansi. E. Memperhatikan batasan penelitian, seperti akses data, sumber daya, dan waktu. Selanjutnya itu adalah sampel non-probability. Metode non-probability sampling didasarkan pada pertimbangan atau diskresi peneliti dalam memilih sampel dan umumnya bergantung pada keahlian peneliti atau ahli statistik. Jenis-jenisnya meliputi A. Confinement sampling, yang di mana sampel dipilih berdasarkan kemudahan dan ketersediaan responden. Biasanya digunakan ketika terdapat keterbatasan waktu dan biaya. Lalu yang B. Purposive sampling, yang di mana sampel dipilih secara sengaja berdasarkan karakteristik tertentu yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya yaitu C. Snowball sampling, teknik untuk memperoleh sampel dari kelompok yang langka atau sulit ditemukan, di mana responden awal merekomendasikan responden berikutnya. Lalu D. Quality sampling, di mana sampel dipilih berdasarkan strata atau kategori tertentu agar data lebih akurat. Kemudian E. Sampling incidental, di mana sampel ditentukan berdasarkan siapa saja yang secara kebetulan bertemu peneliti dan dianggap sesuai sebagai sumber data. Lalu F. Sampling konsekutif, di mana sampel direkrut secara berurutan sesuai kedatangan subjek sampai jumlah yang direncanakan tercapai dengan tetap memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Adapun kesimpulan pada materi yang pertama ini, dalam penelitian gizi pemahaman tentang populasi sampel dan teknik sampling sangat penting untuk memperoleh data yang lebih valid dan representatif. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, sedangkan sampel merupakan sebagian populasi yang mewakili karakteristiknya. Pemilihan sampel harus dilakukan secara sistematis dengan memperhatikan tujuan penelitian,
kriteria inklusi dan eksklusi, serta karakteristik populasi agar hasil mencerminkan kondisi sebenarnya. Selanjutnya kita di sini akan masuk soal kasus. Contoh soal yang pertama, seorang peneliti gizi meneliti kepatuhan diet pada seluruh pasien diabetes di Kota Medan. Tetapi karena keterbatasan waktu, ia hanya mengambil koresponden dari satu puskesmas yang dapat dijangkau. Kelompok pasien diabetes di seluruh Kota Medan pada kasus tersebut disebut A. Sampel, B. Populasi target, C. Populasi terjangkau, D. Sampling insidental, E. Kuota sampling. Maka jawaban pada soal yang pertama adalah jawaban yaitu B. Populasi target, di mana populasi target adalah keseluruhan subjek yang menjadi sasaran generalisasi penelitian, sedangkan yang di satu puskesmas merupakan populasi terjangkau. Kemudian contoh soal yang kedua, seorang mahasiswa mengambil responden mahasiswa yang kebetulan ditemui di kantin kampus untuk meneliti kebiasaan sarapan pagi. Teknik sampling yang digunakan adalah A. Purposive sampling, B. Snowball sampling, C. Sampling incidental, D. Consecutive sampling, E. Probability sampling. Maka jawaban soal yang kedua adalah yang C. Sampling incidental, di mana sampling incidental digunakan ketika responden dipilih berdasarkan siapa saja yang secara kebetulan ditemui dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kemudian soal yang ketiga, seorang peneliti kesehatan memiliki 50.000 balita dari 500 populasi untuk mempercepat proses pengumpulan data dan menghemat biaya penelitian. Alasan utama penggunaan sampel pada kasus tersebut adalah A. Mengurangi validitas penelitian, B. Memperbesar bias penelitian, C. Menghemat waktu, biaya, dan tenaga, D. Menghilangkan populasi target, E. Mengubah desain penelitian. Maka jawaban soal yang ketiga adalah yang C. Menghemat waktu, biaya, dan tenaga, yang dimana salah satu manfaat utama penggunaan sampel adalah membuat penelitian lebih efisien dari segi waktu, biaya, dan tenaga, namun tetap mewakili populasi. Selanjutnya kita membahas menghitung besar sampel atau sampel size. Menghitung besar sampel. Menetapkan besarnya atau jumlah sampel suatu penelitian tergantung pada dua hal, yaitu pertama, adanya sumber-sumber yang dapat digunakan untuk menentukan batas maksimal dari besaran sampel. Lalu yang kedua, kebutuhan dari rencana analisis yang menentukan batas minimal dari besaran sampel. Untuk menghitung ukuran minimum sampel yang dibutuhkan dalam estimasi proporsi, perlu diperhatikan perkiraan proporsi yang akan diukur, tingkat kepercayaan penelitian, dan besarnya penyimpangan estimasi sampel terhadap proporsi sebenarnya dalam populasi. Semakin tinggi derajat ketepatan yang diinginkan, maka jumlah sampel yang dibutuhkan akan semakin besar. Misalnya, ketepatan 10%, yaitu 0,10, membutuhkan sampel lebih besar dibanding 5%, yaitu 0,05. Yang pertama itu di sini ada derajat kepercayaan atau confidence level. Digunakan agar estimasi sampel akurat yang umumnya memakai 90% atau 95%. Lalu yang kedua, jumlah populasi yang diwakili sampel bergantung pada besar populasi. Jika populasi lebih dari 10.000, ukuran sampel biasanya kurang menjadi perhatian. Sedangkan jika kurang dari 10.000, besaran sampel perlu diperhitungkan dengan lebih cermat. Adapun beberapa jenis rumus sampel, di mana cara menghitung besar sampel ditentukan oleh desain penelitian dan jenis data yang digunakan. Salah satu metode yang digunakan adalah rumus Wibisono, di mana rumus ini digunakan jika jumlah populasi sangat besar atau tidak terbatas, sehingga ukuran populasi tidak diketahui secara pasti. Menurut Ridwan dan Akdon, jika nilai tidak diketahui maka dapat digunakan standar deviasi 0,25 dengan tingkat presisi 5%, tingkat kepercayaan 95%, dan nilai Z yaitu 1,96. Oleh karena itu, ukuran sampel dalam penelitian dapat dihitungkan menggunakan rumus Wibisono. Di sini terdapat rumusnya, yaitu N sama dengan skor standar alfa per 2 sigma per E sebagai tingkat kesalahan dalam tutup kurung kuadrat, di mana syarat menggunakan rumus Wibisono, populasi tidak diketahui atau sangat besar. Standar deviasi tidak diketahui, biasanya pakai sigma 0,25. Lalu menentukan tingkat kepercayaan, misalnya 95%, maka Z-nya 1,96.
lalu menentukan besar kesalahan atau error, misalnya 5% atau 0,05. Lalu menggunakan data kuantitatif, lalu pengambilan sampel secara acak. Selanjutnya adalah penelitian cross-seksional. Jumlah sampel untuk studi cross-seksional dalam penelitian ini dihitung menggunakan teknik cluster random sampling. Teknik ini digunakan bila mana populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu atau klaster. Rumusnya di sini adalah N sama dengan Z kuadrat dikali P dalam kurung 1 dikurang P dikali N per D kuadrat dalam kurung N kurang 1 ditambah Z kuadrat kali P dalam kurung 1 kurang P. Namun, apabila besar populasi N tidak diketahui, maka besar sampel dapat dihitung menggunakan rumus berikut, yaitu rumus N sama dengan Z kuadrat dikali P dalam kurung 1 dikurang P dikali N per D kuadrat. Nah, berdasarkan rumus tadi, adapun keterangannya yang dimana N adalah besar sampel, P perkiraan proporsi atau prevalensi variabel dependen pada populasi 0,05. Lalu Z 1 dikurang A atau alpha per 2, di mana statistik Z dalam kurung A sama dengan 5%, maka nilai Z 1,96. Lalu D adalah delta, presisi absolut yang diinginkan di kedua sisi proporsi, yaitu kurang lebih 5%. Lalu N adalah jumlah populasi, jadi itu 1,158. Lalu syarat menggunakan rumus cross-seksional, penelitian dilakukan secara sekali waktu. Lalu untuk menghitung proporsi presentasi menentukan nilai P, perkiraan proporsi, menentukan tingkat kepercayaan misalnya 95% atau Z dengan 1,96, menentukan batas kesalahan D misalnya 5%, mengetahui atau tidak mengetahui jumlah populasi, menggunakan sampel acak misalnya cluster sampling. Lalu yang ketiga, rumus case control. Rumus case control adalah rumus yang digunakan untuk mencari besar sampel, terutama jika menggunakan ukuran proporsi besar sampel. Untuk penelitian case control adalah bertujuan untuk mencari besar minimal untuk masing-masing kelompok kasus atau kelompok kontrol. Kadang-kadang peneliti membuat perbandingan antara jumlah sampel kelompok kasus dan kontrol, tidak harus 1:1, tetapi bisa juga 1:2 atau 1:3 dengan tujuan memperoleh hasil yang lebih baik. Rumus case control dapat kita lihat pada bagian bawah ini. Berdasarkan rumus tadi, keterangannya N1 sama dengan N2, yaitu besar sampel minimum. Z 1 kurang A per 2 itu nilai distribusi normal baku, itu berdasarkan tabel Z pada alfa tertentu. Kemudian Z1 kurang beta nilai distribusi normal baku. P1 adalah proporsi pada kelompok kasus, P2 proporsi pada kelompok kontrol. Yang dimana tadi rumusnya P1 sama dengan OR kali P2 per OR kali P2 ditambah dalam kurung 1 kurang P2. Dengan lalu P-nya P1 tambah P2 per 2. Syarat menggunakan rumus case control, desain case control, responden dibagi menjadi kelompok kasus dan kontrol. Membandingkan dua proporsi untuk membandingkan proporsi antara kedua kelompok. Menentukan P1 dan P2, mengetahui atau memperkirakan proporsi kasus P1 dan kontrol. Menentukan OR jika P1 belum diketahui, dihitung dari OR dan P2. Lalu, tingkat kepercayaan biasanya 95% dengan Z 1,96. Lalu yang keempat, rumus cohort. Pada penelitian cohort yang dicari adalah jumlah minimal sampel untuk kelompok terpapar dan tidak terpapar. Jika menggunakan data proporsi, maka P0 adalah proporsi sakit pada kelompok tidak terpapar, sedangkan P1 adalah proporsi sakit pada kelompok terpapar. Dengan rumus P1 sama dengan P0 dikali RR, relative rise. Jika data berbentuk kontinu, seperti rata-rata berat badan, tinggi badan, atau IMT, maka besar sampel ditentukan dengan rumus khusus untuk data kontinu. Di sini dapat kita lihat rumus cohort itu, yaitu N sama dengan 2
dalam kurung Z1 dikurang alfa per 2 tambah Z1 kurang beta tutup kurung pangkat 2 sigma 2 per dalam kurung U1 dikurang U2 tutup kurung pangkat 2 dengan keterangan N adalah jumlah sampel tiap kelompok, lalu Z1 kurang alfa per 2 adalah nilai pada distribusi normal standar yang sama dengan tingkat kemaknaan alfa untuk alfa 0,05, lalu Z1 kurang beta adalah nilai pada distribusi normal standar yang sama dengan kuasa sebesar diinginkan, yaitu beta sama dengan 0,10 adalah 1,28. Lalu sigma adalah standar deviasi kesudahan outcome, kemudian U1 min outcome kelompok tidak terpapar, U2 min outcome kelompok terpapar. Adapun syarat penggunaan rumus cohort, pertama menggunakan desain penelitian cohort membandingkan kelompok terpapar dan tidak terpapar. Lalu yang kedua tujuan melihat hubungan paparan dengan outcome untuk mengetahui risiko atau kejadian penyakit pada kedua kelompok. Lalu menentukan jenis data, yaitu data proporsi menggunakan PO0 dan P1, data kontinu menggunakan nilai rata-rata min seperti BBT, BIMT. Lalu menentukan P0 dan P1 data proporsi, yaitu P0 proporsi kejadian pada kelompok tidak terpapar, P1 proporsi kejadian pada kelompok terpapar. Lalu menentukan U1 dan U2 data kontinu, U1 adalah min kelompok tidak terpapar, U2 adalah min kelompok terpapar. Selanjutnya menentukan tingkat kepercayaan, yaitu alfa biasanya 95% dengan Z 1,96. Kemudian menentukan kekuatan uji, yaitu power, umumnya 80% atau 90% menentukan nilai Z beta. Kemudian menentukan standar deviasi, itu sigma, diperlukan jika menggunakan data kontinu. Selanjutnya yang kelima adalah rumus Lemeso. Penelitian yang menggunakan rumus de Lemeso karena populasi yang dituju sangat besar dan jumlah dapat berubah-ubah. Maka rumusnya adalah N sama dengan Z kuadrat dikali P kali dalam kurung 1 kurang P per D kuadrat. Yang dimana dengan keterangan pada rumus tersebut N adalah jumlah sampel, 2 nilai standar dari 1,96, P adalah maksimal estimasi yaitu 50%, lalu D alpha yaitu 0,10 atau sampling error 10%. Cara menggunakan rumus Lemeso, yang pertama populasi tidak diketahui atau sangat besar digunakan jika populasi sulit ditentukan atau berubah-ubah, lalu mengetahui persentase proporsi untuk mencari proporsi kejadian suatu masalah dalam populasi. Kemudian nilai proporsi atau P belum pasti, biasanya digunakan P sama dengan 0,5 agar sampel cukup representatif. Lalu menentukan tingkat kepercayaan, umumnya 95% dengan Z 1,96. Menentukan batas kesalahan, yaitu D misalnya 10% atau 0,10 sebagai toleransi kesalahan. Lalu pengambilan sampel secara acak agar sampel dapat mewakili populasi dengan baik. Selanjutnya yang keenam itu rumus Krejci dan Morgan. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil untuk mewakili populasi yang sedang diteliti. Penentuan besaran sampel menggunakan tabel jumlah sampel berdasarkan jumlah populasi oleh Krejci dan Morgan, sehingga ditentukan jumlah sampel yang dapat digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, di sini ada rumusnya adalah N sama dengan X kuadrat dikali N dikali P dikali dalam kurung 1 kurang P per dalam kurung N kurang 1 dikali D kuadrat ditambah X kuadrat dikali P dalam kurung 1 kurang P, di mana keterangan N adalah ukuran sampel, N besar ukuran populasi, X kuadrat nilai C kuadrat, D adalah galat pendugaan, P adalah proporsi populasi. Nah, adapun syarat menggunakan rumus Krejci dan Morgan. Pertama, jumlah populasi diketahui digunakan jika total populasi N sudah diketahui. Menentukan jumlah sampel, yang dimana untuk mengetahui beberapa orang yang dijadikan sampel penelitian. Lalu penelitian kuantitatif umumnya digunakan pada penelitian survei atau deskriptif dengan data angka. Lalu menggunakan nilai proporsi. Jika tidak diketahui, biasanya digunakan P sama dengan 0,5. Lalu menentukan tingkat kesalahan, umumnya 5% sebagai batas kesalahan. Lalu pengambilan sampel secara acak agar sampel mewakili populasi. Adapun kesimpulan dari materi yang kedua, penentuan besar sampel merupakan langkah penting karena
mempengaruhi validitas dan ketepatan hasil penelitian. Ukuran sampel ditentukan oleh tujuan dan desain penelitian, hipotesis, tingkat kesalahan atau alfa, power 1 kurang beta, serta karakteristik data. Keterbatasan tenaga, waktu dan biaya juga menjadi pertimbangan. Semakin besar sampel, semakin kecil peluang kesalahan generalisasi, sedangkan sampel yang terlalu kecil dapat meningkatkan bias dan menurunkan akurasi hasil. Selanjutnya kita masuk pada soal kasus. Baik, soal kasus yang pertama, seorang peneliti gizi meneliti prevalensi anemia pada remaja putri di satu SMA Medan pada bulan Mei 2026. Data dikumpulkan hanya satu kali pada waktu yang sama untuk mengetahui presentasi kejadian anemia dalam populasi tersebut. Rumus besar sampel yang paling efektif digunakan pada kasus ini adalah A. Rumus Wibisono, B. Rumus cross-seksional, C. Rumus case control, D. Rumus cohort, E. Rumus Krejci dan Morgan. Maka jawaban soal yang pertama adalah B. Rumus cross-seksional, di mana karena penelitian dilakukan sekali waktu untuk mengetahui proporsi atau frekuensi kejadian, maka desainnya adalah cross-seksional, sehingga rumus yang tepat adalah rumus cross-seksional. Lalu contoh yang kedua, seorang peneliti kesehatan masyarakat membandingkan riwayat ASI eksklusif pada balita stunting dan balita tidak stunting di wilayah puskesmas. Responden dibagi menjadi kelompok kasus dan kelompok kontrol. Rumus besar sampel yang paling sesuai untuk kasus tersebut adalah A. Lemeso, B. Wisono, C. Case control, D. Cohort, E. cross-sectional. Jawaban soal yang kedua adalah C. Rumus case control, di mana kasus ini menggunakan dua kelompok, yaitu kelompok kasus atau stunting dan kontrol tidak stunting, sehingga rumus yang tepat adalah rumus case control untuk membandingkan proporsi antar kelompok. Kemudian soal yang ketiga, seorang mahasiswa meneliti keputusan pembelian produk suplemen pada mahasiswa di kota besar dengan jumlah populasi yang tidak diketahui secara pasti. Peneliti ingin menentukan jumlah sampel minimum dengan tingkat kepercayaan 95%. Rumus yang paling tepat digunakan adalah rumus Lemeso, B. Cohort, C. Cross-sectional, D. Case control, E. Cluster sampling. Maka jawaban soal yang ketiga adalah rumus Lemeso, di mana karena jumlah populasi tidak diketahui yaitu sangat besar, maka jumlah atau rumus yang paling sesuai dengan rumus Lemeso, di mana umumnya digunakan untuk estimasi sampel pada populasi yang tidak pasti. Baiklah, demikian materi yang bisa saya bawakan pada hari ini. Jika terdapat kesalahan baik dalam tutur kata maupun penyampaian yang kurang berkenan di hati teman-teman dan juga ibu sekalian, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya.